Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi waktu Eropa. Pada hari ini 19 April 2022 kita bertemu kembali di dalam forum bulanan Bincang Riset Perencanaan dan Tata Ruang Indonesia atau BAPERIN ya dari Indonesian Urban Studies Association. Kali ini di episode kelima kita berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Perencana dengan acara IAP Talk ya. Jadi saya Bobi Rahman sebagai co-chair dari IUSA membuka acara ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta diskusi BAPERIN dan IAP Talk. Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan puasa. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, Dr. Pratiwi W. Putri, dan moderator Dr. Erwin Nugraha, yang hari ini akan berdiskusi tentang Insurgent Planner, Transferring the Technocratic State of Post-Colonial Jakarta. Jadi acara ini merupakan acara bulanan, jadi kali ini kita berkolaborasi dengan IAP Talk. Untuk 1,5 jam ke depan, kita jadikan forum ini menjadi forum diskusi yang konstruktif, yang memberikan wawasan baru. Jadi di dalam forum ini ada berbagai macam latar belakang participants ya, ada dari praktisi, ada birokrat, ada mahasiswa. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berdiskusi. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Dr. Galuh Syahbana untuk memberikan sambutan mewakili IUSA sekaligus IAP. Silakan Kang Galuh. Baik, terima kasih banyak Kang Bobi atas pembukaannya. Jadi izinkan saya untuk memberikan dua patah paragraf ya, bukan kata, karena ini paragraf singkat terkait dengan mengantarkan diskusi kita yang semoga menjadi masa ngabuburit yang indah ya. Ya, mohon maaf kalau nanti ternyata semakin lapar ya, karena memang normal ini berat, jadi mungkin nanti semakin lapar. Tapi itu penting banget ya. Jadi sebelum buka kita dilaparkan terlebih dahulu dan kemudian kita bisa buka dengan itu. Baik, mungkin sedikit perkenalan saja. Jadi kalau bagi teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang belum mengenal apa itu IUSA dan IAP, karena kita kan mungkin jarang ketemu juga ya, atau saling jarang bersinggungan. Jadi IUSA itu merupakan Indonesian Urban Studies Association. Jadi IUSA itu memang tanda kutip baru lahir dengan semangat yang luar biasa, terutama ingin mencoba mengembangkan topik dan tema terkait dengan perencanaan, mengenai urban studies secara umum, secara konseptual dan teoretikal yang lebih serius, gitu kan. Jadi salah satu PR kita Indonesia adalah bagaimana pengetahuan mengenai bidang ini dirasa masih banyak PR-nya. Jadi IUSA diharapkan bisa mewadahi para rekan-rekan dan kolega di kampus, sebagai peneliti maupun dunia akademik secara lebih umum, supaya bisa membangun jejaring yang lebih kondusif dan kolegial dan substansial, sehingga kita bisa menjadi tadi tuan rumah di negeri sendiri dalam konteks pengembangan keilmuan. Jadi kita tidak hanya tanda kutip mengutip atau belajar dari konseptual teoretik negara lain, tapi kita sendiri menjadi pelaku utama untuk mengembangkan itu. Sejauh ini memang sebagai seorang bayi yang baru lahir, agenda IUSA belum banyak, tapi ada dua yang paling utama. Salah satu yang utama ini adalah diskusi bulanan, seperti yang tadi Kang Bobi sampaikan. Ini yang kelima, seperti itu. Yang jangan lupa nanti IUSA juga akan melaunching dirinya ya di World Planning School Congress di Bali tanggal 29 Agustus sampai 2 September. Jadi jangan ketinggalan. Semoga di sana menjadi momentum yang baik bagi IUSA untuk bisa tumbuh semakin cepat. Jadi di Bali, kenapa di Bali? Karena World Planning School Congress itu merupakan salah satu kongres atau konferensi terbesar secara global dalam keilmuan perencanaan wilayah dan perkotaan. Jadi semoga momentum menjadi yang paling baik. Yang kedua, IAP sendiri sudah berusia 51 tahun ya.
Jadi berdiri tahun 71 dan baru aja yaitu tanggal 13 April IAP merayakan ulang tahunnya ke-51. Jadi IAP ini sudah sangat lama ya berdiri dan memang mewadahi juga keilmuan perencanaan wilayah dan perkotaan, tapi dalam konteks yang lebih praktikal. Ya. Jadi semoga ini menjadi saling pelengkap ya. Jadi ada satu yang lebih praktis dan pengalamannya kaya, tapi juga ada teman-teman yang memang mendalami lebih dari sisi akademik seperti itu. Singkatnya seperti itu dari saya dan semoga kita bisa menghasilkan diskusi yang renyah dan melapar dan bisa membuat kita semakin lapar mengenai keilmuan dan juga praktik-praktik penataan ruang di Indonesia, dan saya pikir ini merupakan momentum yang tepat juga bagi IAP untuk melihat kembali praktik perencanaan Indonesia yang seharusnya menjadi lebih kaya ya. Jadi bergeser dari yang sifatnya mungkin top down dan teknokratis dan rasional menjadi lebih kaya di mana elemen-elemen masyarakat lainnya bisa mempunyai narasi-narasi alternatif dalam pengembangan perkotaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Bobi ya. Ya. Baik Kang Galuh, terima kasih banyak atas pengantarnya dari mewakili IUSA sekaligus IAP, hasil kolaborasi IUSA dan IAP pada episode kali ini. Langsung saja kita akan mulai acara ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan tampuk nahkoda acara kepada Dr. Erwin Nugraha, postdoctoral researchers at University of Twente, Netherlands, ya, salah satu IUSA network kita juga. Tanpa berpanjang lebar, silakan Dr. Erwin untuk memandu acara ini. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Bobi. Ini senang sekali ya, dan merupakan kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk bisa memandu acara diskusi ini. Dan semoga sekali lagi acara webinar ini benar-benar bisa menjadi dan makin mendorong ruang diskusi dan debat terkini ya terhadap studi-studi perkotaan di Indonesia dan global gitu. Dan bagi saya ini juga penting untuk menjadi ruang kesempatan kontribusi pemikiran dari cendekiawan, praktisi, dan akademisi perkotaan dari Indonesia gitu, seperti yang Pak Galuh tadi sampaikan. Tadi juga disampaikan bahwa webinar ini cukup spesial gitu, bertepatan dengan ulang tahun IAP ke-51 yang didirikan 13 April 1971. Tapi juga di waktu yang spesial ini kita juga punya tamu spesial nih yang akan mengisi webinar ini, Dr. Pratiwi Widiatmi Putri. Jadi Mbak Ami atau Dr. Pratiwi Widiatmi Putri akan memaparkan artikel ilmiahnya yang sudah diterbitkan di jurnal Urban Studies yang berjudul Insurgent Planner Transgressing the Technocratic State of Postcolonial Jakarta. Saya coba menerjemahkan, tapi nanti mungkin Mbak Ami bisa membetulkan ya, jika mengoreksi jika kurang tepat. Jadi mungkin kira-kira seperti perencana pemberontak menubrak negara teknokratik dari postkolonial Jakarta yang sudah diterbitkan pada 2019 lalu. Saat ini Mbak Ami adalah peneliti pasca doktoral Marie Curie di Universitas Kassel di Jerman. Riset beliau memegang gelar doktoral dari Catholic University Leuven, dan riset PhD-nya menganalisis menganalisis aspek sosio-ekologikal dari pengembangan infrastruktur air limbah di Jakarta untuk memahami ekologi politik dan ekonomi politik dari permukiman informal untuk memahami potensi inovasi sosial. Beliau juga memiliki pengalaman yang intensif dan dalam kerjasama dan pembangunan internasional di Indonesia dan Vietnam, termasuk pernah bekerja dengan Oxfam GB, Caritas, GIZ, dan World Bank. Riset terkininya COWAR, proyek risetnya, ini memiliki tujuan untuk mengkonseptualisasikan model berbasis akar rumput dalam tata kelola polisentris, di mana inisiatif dan aspirasi pergerakan sosial diintegrasikan ke dalam koproduksi sektor air. Kita akan mendengarkan paparan Mbak Ami selama 30 menit. Kemudian nanti sampai penghujung waktu kita punya kesempatan terbuka ya untuk semua peserta yang hadir di sini untuk
interaksi dan tanya lebih lanjut, atau Mbak Ami juga nanti punya kesempatan untuk mengelaborasi lebih panjang sampai 17.30. Untuk para peserta mungkin saya titip mohon mematikan tombol suara ketika Mbak Ami menyampaikan paparannya, dan nanti juga ketika tanya jawab punya kesempatan untuk bisa membuka video jika ingin bertanya. Tapi selama mungkin menjelang selama Mbak Ami memaparkan, juga teman-teman juga punya kesempatan untuk bisa membagikan komentar atau pertanyaan di kolom chat yang nanti juga saya akan monitor, dan setelah selesai paparan akan kita ajukan untuk diskusi. Mudah-mudahan acara ini bisa mengalir dan memberikan ruang yang nyaman untuk kita bisa berdiskusi, sekaligus tadi yang Pak Galuh sampaikan, ngabuburit produktif ya, menunggu berbuka puasa untuk rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Tanpa menunggu lama, mari kita dengarkan paparan Dr. Pratiwi Widiatmi Putri, dan kepada Mbak Ami dipersilakan. Selamat sore waktu Jakarta, selamat pagi waktu Eropa. Barangkali ada teman-teman dari Eropa yang bergabung, tentunya Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi, Pak Galuh, dan perkenalannya untuk Pak Erwin. Saya ucapkan selamat atas inisiatif ini. Saya rasa luar biasa, ada 100-an lebih rekan-rekan yang bergabung. Itu artinya ada minat juga terhadap keorganisasian IAP dan IUSA, dan semoga ke depannya ini bisa terus menjadi produktif. Saya sangat gembira, senang hati, dan terus terang bangga bahwa saya bisa diundang pada kesempatan ini dan bertemu rekan-rekan sekalian. Saya tidak menyiapkan banyak slide karena saya berpikir bahwa pertama, presentasi ini seharusnya tidak menggantikan artikel itu sendiri, jadi karena itu sudah terbit silakan dibaca. Dan yang kedua adalah niat saya untuk lebih banyak berdiskusi dibandingkan kuliah satu arah. Jadi saya coba buat ini cukup interaktif ya. Jadi ini judul yang sudah disebut oleh Bapak Erwin. Sebagai perkenalan saja bahwa saya saat ini adalah Marie Sklodowska-Curie Fellow, ya artinya saya mendapat beasiswa dari Uni Eropa selama 3 tahun. Dan skema beasiswa ini adalah khusus bagi mereka yang pernah mengalami career break. Jadi bisa maternity seperti dalam kasus saya melahirkan. Bisa juga kepada untuk orang-orang yang misalnya harus melakukan migrasi karena perang misalnya, atau juga bagi mereka yang pernah sakit dan lain-lain. Tapi secara umum, Marie Sklodowska-Curie ini adalah fellowship bagi siapa saja yang telah melakukan doctoral research. Jadi bagi siapapun yang ingin mencoba bisa menghubungi saya. Jadi ini sekedar membagi pengalaman tentang mendapatkan fellowship ya. Nah, untuk tidak berpanjang-panjang, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya, artinya tidak tertulis dalam artikel ini. Kenapa saya kemudian menulis artikel ini? Artikel ini ditulis karena pengalaman yang sangat personal. Jadi kata atau terminologi insurgent planning itu sebenarnya bukan sesuatu yang lahir dari istilah yang abstrak, tetapi karena kedekatan saya dengan keruangan kampung. Dan kampung ini dalam banyak penulisan ilmiah itu diartikan sebagai informal settlements, atau secara generik kita bisa bilang bahwa itu aglomerasi dari hunian-hunian yang tidak sepenuhnya mendapat pengakuan
dari tata kelola pemerintahan atau bisa juga secara model itu dia dibangun sendiri misalnya perumahannya dan lain-lain. Dan secara umum dia tumbuh dalam area-area yang pinggiran. Tetapi kemudian komitmen saya meneliti tentang kampung yang sudah berlangsung secara secara scholarly itu lebih dari 10 tahun, tapi awalnya interest saya itu sangat personal. Karena saya dibesarkan dalam sebuah kampung di pinggiran Jakarta Timur. Jadi kurang lebih sekitar 20 tahun sejak awal 80-an ya, itu menjadi komitmen saya. Tapi kemudian interest ini juga bersifat politikal dalam arti bahwa sepanjang saya mengikuti gerakan sosial politikal Indonesia, kelompok informal itu tidak pernah atau bisa dibilang tidak punya wadah yang formal kalau dibanding dengan perjuangan buruh misalnya atau perjuangan tani misalnya. Mereka punya organisasi yang secara solid seperti itu. Sehingga saya pikir ada aspirasi yang juga terpinggirkan dari kelompok informal. Nah, tentang bagaimana politik kelompok informal ini sebenarnya sudah ada beberapa yang dituliskan gitu ya, misalnya dalam konteks Iran dengan tulisan buku Asef Bayat The Street Politics misalnya, itu ada concern juga, banyak concern scholars tentang kelompok informal ini dan kekuatan politiknya. Nah, saya pikir ada juga satu hal yang penting untuk dilihat, nanti akan saya share juga di slide berikutnya, bahwa secara pasca kemerdekaan memang kampung itu tidak ada dalam imajinasi kemerdekaan ya. Ketika merdeka kita tahu bahwa pembangunan kota Jakarta itu berfokus kepada monumen-monumen besar atau katakanlah public space karena untuk merayakan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Dan kampung itu sering dianggap sebagai masa lalu, tidak modern dan lain-lain yang kemudian tidak menjadi tulang punggung bahwa itu adalah populasi yang sebenarnya membangun kota. Sebelum saya memulai lebih lanjut ya tentang technocratic state, mungkin ada baiknya saya mengingatkan apa itu planning dan apa itu planner. Saya rasa ya ini bisa jadi perdebatan atau diskusi kita yang secara dalam ya. Sebenarnya planning itu apa dan planner itu apa sih gitu. Siapa sih planner gitu ya. Mungkin ini terdengar sangat sederhana gitu ya, tapi ini bisa jadi awal yang sesuatu yang menarik. Jadi nanti mungkin setelah pemaparan saya bisa dari teman-teman sekalian bisa ikut meredefinisikan apa itu planning dan apa itu planner. Untuk masuk ke dalam diskusi ini ya, saya tidak mau memberi jawaban saat ini. Berapa sudah ada proposi statement-statement teoretis yang saya ungkapkan dalam artikel ini. Yang jelas adalah bahwa membedakan antara planning dan planner itu menjadi sebuah awal yang penting untuk kemudian melihat sebenarnya siapa agency, siapa aktor aktif yang kemudian bisa mewarnai planning itu sendiri. Mungkin saya mau membawa teman-teman untuk lebih diskusi konkret dengan ilustrasi kasus yang belum lama terjadi ya. Kebetulan di Berlin kemarin sempat ada solidaritas teman-teman Indonesia untuk mempertanyakan kasus Wadas ya. Bahwa Wadas itu ada pembangunan pembukaan area untuk pertambangan
Dan kemudian ketika kita tahu sebenarnya material di Wadas itu untuk membangun bendungan benar di desa yang tidak jauh dari sana, yang merupakan salah satu dari waduk terbesar yang kita punya di Pulau Jawa. Dan ternyata bendungan itu dibuat untuk mensuplai air bersih. Jadi untuk yang disebut Yogyakarta International Airport. Dan kalau kita buka lagi dalam sejarah pembangunan ruang Nusantara, belakangan International Airport itu salah satu dari jenis fungsi yang semakin banyak. Jadi dan itu ketika kita melihat bagaimana penopang sistem air dan penyediaan air untuk proses fungsi-fungsi ini, maka kita juga lihat bahwa banyak bendungan-bendungan baru yang dibangun baik untuk sumber air maupun sumber listrik. Yang menarik adalah menarik dalam arti membuat kita bertanya gitu ya, bahwa untuk sampai pada fungsi-fungsi ini bisa dibangun gitu ya, yang itu mahal sekali harganya, dalam arti ada komoditas warga yang tidak diperhitungkan sebelumnya gitu ya. Di sini teman-teman Walhi sudah mendata ya berbagai komoditas yang ada di desa Wadas. Tidak hanya yang secara langsung menguntungkan warga dalam keseharian, tetapi juga dalam arti ada ekosistem, penjaga ekosistem yang di situ. Jadi kekayaan plasma nutfah dan keberagaman satwa dan lain-lain. Nah, ini cerita desa di Wadas ini kemudian mungkin bisa kita bawa ke kampung-kampung kota Surabaya, kampung Jakarta, kampung Semarang beberapa dekade yang lalu, bahwa di kampung itu banyak sekali unit-unit sosial ekologis yang tidak pernah masuk dalam daftar atau katakanlah vocabulary planning secara formal. Dan tentu saja ini adalah katakanlah model gitu ya, model modernity ini, bahwa fungsi-fungsi ini menjadi modern, itu juga ada image bahwa ini bendungan terbesar, teknologi mampu mengatasi persoalan-persoalan alam dan lain-lain. Dan ini yang sering, atau katakanlah kosakata modernitas ini yang kemudian menjadi banyak sekali mewarnai diskusi-diskusi planning secara formal. Jadi yang banyak saya dapat gitu ya dari dekat dengan teman-teman Gerakan Sosial Indonesia di Walhi atau juga teman-teman KRUHA, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, adalah bahwa kita juga butuh kamus baru pembangunan gitu ya, kamus yang bisa membuat kosakata-kosakata kehidupan kita yang multifungsi ini masuk ke dalam kosakata-kosakata untuk pembangunan. Tidak hanya kosakata yang juga sifatnya sangat teknokratis atau modernitas yang dicangkokkan barangkali dengan bayangan-bayangan kita terhadap masa depan yang kita ambil dari negara-negara maju. Nah, secara khusus ketika saya bicara mengenai technocratic planning, sebenarnya ada dua yang bisa saya tekankan, yaitu pertama adalah persoalan teknis gitu ya. Artinya ada memang sebuah persoalan teknis itu sesuatu yang niscaya yang harus kita hadapi gitu ya. Mungkin sebagai contoh aja ya, ini kita ingatkan lagi gambaran kepulauan Indonesia gitu, bahwa area air kita itu sangat luar biasa besar dibanding area daratan. Dan kemudian juga kita itu pulau-pulau yang secara
natural, kultural itu berbeda dengan benua yang sangat besar. Misalnya contohnya sungai, gitu ya. Kalau lihat ini satu cuplikan gambar apa namanya badan air di Pulau Jawa, kita sebenarnya punya sungai-sungai yang relatif kecil dibandingkan misalnya Chao Phraya atau Mekong di benua Asia. Dan ini ada dampaknya juga kepada bagaimana masyarakat sosial kita itu mengorganisasikan dirinya di sekitar sungai-sungai yang kecil ini. Nah, tapi kemudian ketika saya bicara bahwa technocratic planning itu menjadi sebuah kultur adalah ketika kita mengutamakan sebuah teknologi yang kita bayangkan bisa menyelesaikan semua persoalan. Atau dengan kata lain, ketika saya buka artikel ini ya, saya menulis tentang kutipan dari James Holston bahwa arsitektur atau planning artinya dalam arti technocratic planning itu dianggap bisa menjawab semua persoalan-persoalan sosial ekologis yang sebenarnya ada di masyarakat kita. Jadi seolah-olah masalah itu harus atau hanya bisa diselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya fisikal atau intervensi fisik seperti itu. Padahal banyak hal yang sebenarnya itu sangat terjalin dengan sosial ekologi seperti misalnya tadi yang saya buat bahwa ada satu jenis tanaman itu bermakna banyak sekali lebih dari yang kita tahu dalam kosakata perencanaan kita. Misalnya pohon pisang gitu ya, pohon pisang itu bisa menyerap berbagai macam racun tanpa buahnya itu menjadi beracun gitu ya. Jadi itu sebenarnya phytoremediation atau banyak sekali jenis tanaman seperti ini yang ada dalam pengetahuan warga. Nah, ini sebagai contoh bahwa oke, kita mau bangun Jakarta, tapi Jakarta saat ini sudah lebih dari 80% bergantung airnya pada badan Citarum ya, sehingga dia harus juga membuat dam lalu dialirkan perpipaan ke Jakarta. Jadi ada sebuah cost yang dibebankan kepada negara dalam hal ini untuk sebuah keputusan yang sifatnya teknologi gitu ya. Nah, barangkali ada banyak reaksi terhadap terhadap pernyataan-pernyataan saya dalam slide ini. Silakan nanti disampaikan dalam diskusi. Tapi yang jelas saya mau ceritakan lagi adalah ini contohnya saya ambil banyak di air dan sanitasi karena itu juga secara sektoral saya spesifik untuk mengikutinya gitu ya. Dalam keilmuan saya sangat banyak meneliti soal water and sanitation, dan tentu saja Kang Galuh di sini yang juga pernah menulis soal banjir juga bisa menambahkan nantinya ya. Tapi poin saya adalah dari praktik dan riset dalam air dan sanitasi itu membuat saya juga berpikir bahwa harus ada cara lain untuk mengatur persoalan tata kelola air dan sanitasi sehingga itu juga secara teknologi lebih ramah, sosial ekologis lebih ramah. Nah, dalam artikel saya maka saya bisa bilang bahwa ada dua hal yang harus disasar gitu ya, barangkali secara paralel. Bukan hanya normatif dalam arti peraturan atau katakanlah payung hukum bagaimana sebuah permasalahan itu didefinisikan dan solusinya dicari gitu ya, atau dalam itu, tetapi juga dalam keseharian kita itulah yang saya sebut sebagai dua ranah gitu ya, ranah normatif dan ranah yang sebutnya technological dan political, dalam arti kita bisa juga mengubah secara keseharian bagaimana kita hidup di dataran rendah, dalam ini delta jika itu Jakarta, atau sebagai masyarakat kepulauan gitu ya, bahwa ini adalah negara yang badan airnya seperti ini, lautnya punya perilaku seperti itu, kemudian kekayaan lautnya dan lain-lain. Jadi ini kembali kepada keseharian kita, bagaimana kita melihat bagaimana hidup berkota, karena kota itu adalah
sebenarnya konsep kita berkota kan diperkenalkan di zaman kolonial gitu ya. Jadi sehingga dia berorientasi kepada dataran, bukan sebagai relasi antara air dan daratan. Nah, ini aja sebagai gambaran. Saya pikir yang paling banyak menulis tentang Jakarta Metropolitan Area itu kita tahu tulisan Pak Tommy Firman, juga teman-teman ITB, dan juga Pak Deden Rukmana pernah banyak menulis soal megacity. Dan saya rasa kita juga perlu mengingatkan memori keruangan kita gitu ya, bahwa Jakarta itu bukan hanya batas administrasinya saja, tetapi juga aglomerasi, area-area industri dan area-area perumahan ya. Dan kita tahu bahwa ini seperti semacam apa ya, ketika saya bicara dengan Ketua Dinas Tata Kota Jakarta Barat pada masa PhD saya dulu adalah bahwa memang tidak ada perhatian bagaimana sanitasi dan air itu diselesaikan untuk setiap aglomerasi ini. Jadi ibaratnya tuh ya, kalau kita bilang informalitas, bukan hanya kampung yang bertanggung jawab menjadi masyarakat yang tidak sanitize gitu ya, atau masyarakat yang buta bagaimana cara berkehidupan yang baik, tetapi bahkan pembangunan yang formal pun tidak pernah memikirkan secara jauh bagaimana air dan ekosistem airnya itu bisa dijaga. Jadi artinya tidak ada, jadi ibaratnya itu masih menerapkan banyak sekali pendekatan bahwa oke, air kotor dibuang saja ke laut dan lain sebagainya. Dan kemudian air tetap mengandalkan kiriman dari Citarum, tidak pernah memikirkan bagaimana air bisa di recycle dan lain-lain. Jadi termasuk menampung air hujan. Jadi ini yang saya sebut sebagai keniscayaan fisik yang memang harus kita akomodasi gitu ya. Ini persoalan-persoalan sangat real dan sangat konkret. Tetapi kemudian bagaimana kita mendudukkan ini dalam konteks normatif dan konsep pendekatan gitu ya, paradigma. Nah, ini yang harusnya tidak hanya terbatas dengan teknologi atau pendekatan teknokratis yang sudah kita tahu. Nah, saya pikir saya sudah sampai kepada yang saya sebut sebagai inti dari yang saya sampaikan gitu ya, bahwa dalam artikel saya mencoba mengajak juga pembaca untuk masuk ke dalam realita histori atau sejarah gitu ya. Dan memang artikel ini saya tulis mengikuti artikel sebelumnya tentang kampung dan decolonizing sanitation yang saya sebut, itu saya mencoba protes gitu ya istilahnya secara scholarship, bahwa masyarakat kampung tidak bisa melulu disalahkan sebagai yang tidak mengerti sanitasi dan lain-lain, karena saya juga memaparkan bahwa banyak pada skala Jakarta itu sendiri pembangunan yang klaster-klasternya itu tidak memikirkan pembuangan air limbah. Nah, secara memori ya, artinya ketika dulu itu Jakarta itu diibaratkan pertumbuhannya sejak zaman kolonial kan hanya daerah yang hitam itu saja kan yang dihitung Jakarta pada tahun itu. Misalnya ini tahun 1965, sebelum kemerdekaan ya, 1935. Saat itu yang disebut Jakarta hanya yang disebut colonial city atau kota yang direncanakan oleh pemerintah Belanda pada dulu waktu itu. Tapi sebenarnya kampung sudah selalu menjadi penopang. Jadi artinya upaya saya pada disertasi saya adalah saya ingin menampilkan realita itu secara visual gitu ya, sehingga kita juga
artinya peta-peta yang disebut peta tandingan gitu ya, atau peta yang kemudian mendekonstruksi pemahaman visual atau memori tentang ruang, itu perlu selalu dihadirkan. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa pembangunan yang sebenarnya incremental dan itu selalu ada delineasi yang saya sebut sebagai batas ya. Jadi ketika apa itu planning, ketika kita sudah memutuskan planning area tertentu, maka planning itu menjadi eksklusif dalam arti ada batas-batas yang ditentukan oleh otoritas planning yang menentukan proses itu. Nah, ini ada contoh Kebayoran Baru misalnya, atau proyek-proyek lain yang dibuat semasa pasca kemerdekaan, terutama setelah 1960-an. Yang saya sesali dalam artikel ini omong-omong Pak Erwin, mohon saya diingatkan kalau saya sudah terlalu lama, tapi saya pikir saya tidak akan lama lagi. Tapi satu hal yang saya sesali, bukan sesali ya, artinya dalam tulisan saya tidak melakukan engagement dengan tulisan sebelumnya tentang Indonesian Spatial Planning. Memang saya merefer pada tulisan Victoria Baird yang menulis tentang covert planning pada zaman Soeharto, dan kemudian bagaimana planning di era akhir Soeharto kemudian membawa kepada reformasi. Tapi sebenarnya kalau kita bisa lihat, sudah ada kontribusi yang cukup penting. Yang pertama mungkin dari Deli Kudala dan Johan Watcher yang menulis tentang Spatial Planning System in Transitional Indonesia. Itu sudah sekitar 2007 ya, saya rasa keluar. Pada saat itu masih dalam proses menentukan normatif baru ya, yaitu Undang-Undang Spatial Planning setelah pasca era Orde Baru. Nah, kemudian sebenarnya ada tulisan yang lebih baru, yaitu dari Pak Deden Rukmana tentang The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto's New Order Regime. Jadi itu sudah melihat perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru. Jadi saya pikir ini juga penting kita untuk melihat lebih dekat gitu ya. Tapi dalam spirit artikel ini saya memang mencoba mendedikasikan ruang penulisan ini untuk proses-proses yang tidak dikenali oleh proses formal, yaitu tadi bahwa ada social movement. Nah, ini yang kemudian menjadi kedekatan saya juga dengan komunitas, terutama kelompok. Saat itu kan ada yang sangat aktif, sebenarnya bukan hanya Ciliwung Merdeka, tetapi juga ada JRMK, ada serikat yang lain. Dan kebetulan karena saya melihat kampung Bukit Duri dan Kampung Pulo yang ada, memang itu adalah dua kampung lama yang masih ada di pusat kota Jakarta ya, itu jadi sangat menarik bagi saya untuk mengikuti. Dan kemudian kebetulan juga Ciliwung Merdeka yang sudah lama bekerja di komunitas tersebut. Nah, ini waktu itu sangat mengagetkan sekali karena itu adalah penggusuran massal yang sangat besar yang terjadi pada era reformasi. Karena mungkin kalau sebelumnya ya bukan kemudian itu dimaklumkan gitu ya, tapi pada zaman Orde Baru kita tahu bahwa itu adalah masih negara yang militeristik, tapi kemudian ini terjadi reformasi, itu kan sebenarnya sangat mengagetkan dari berbagai aspek. Nah, yang kemudian 2016 juga terjadi hal yang sama, yang tentu saja sangat yang bisa dipertanyakan gitu ya secara kita sebagai planners adalah hanya untuk menggusur 150 keluarga. Mobilisasi polisi dan tentara dan Satpol PP itu mencapai 850 unit jumlah pasukannya ya. Dalam arti kita juga bisa membayangkan gitu ya, dana negara untuk
untuk proses ini yang banyak sudah dimobilisasi, kemudian juga sangat tidak produktif karena itu juga mengambil berbagai banyak mekanisme, menghapuskan begitu banyak mekanisme dan kehidupan sosial ekologis di kampung. Jadi sebenarnya dari berbagai sudut pandang penggusuran itu tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang budgeting, dari sudut pandang masyarakat sipil dan lain-lain. Nah, yang saya memberikan penekanan gitu ya bahwa ada kata social movements yang kemudian yang saya temukan gitu ya bahwa banyak masyarakat organisasi kaum miskin perkotaan itu diinspirasikan oleh gerakan Paulo Freire. Jadi ini adalah yang disebut bahwa pendidikan itu harus membebaskan. Memang pada waktu itu di konteks Brasil adalah literasi ya. Memang secara banyak orang tidak bisa membaca dan kemudian gerakan sekolah itu menjadi gerakan yang pedagogis, tidak hanya untuk mengatasi keteknisan tidak bisa membaca gitu ya, tetapi juga ada persoalan emansipasi gitu. Dengan bisa membaca maka dia menjadi tahu banyak hal, bisa menyelami banyak pengetahuan, menyelami banyak peraturan, bisa membela dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya pinjam bahwa ada literasi tentang planning yang membuat warga itu bisa mengerti gitu apa yang terjadi dalam mengubah ruangnya di sekitarnya. Nah, persoalan inilah yang kemudian terus menjadi pergumulan saya dan ketika menuliskan ini, karena salah satu reviewer bertanya kepada saya, apa itu politics dan apa itu planning? Apakah tidak kita harus membedakan mana yang politics dan mana yang planning? Dan betul gitu ya bahwa ketika seseorang menjadi literate atau dia punya literasi terhadap planning, apakah kemudian dia bisa disebut sebagai planner? Nah, ini yang kemudian menjadi menarik bahwa disitulah kemudian ruang-ruang ketika yang disebut ruang-ruang planning perencanaan yang partisipatif menjadi penting untuk diskusikan gitu loh. Legitimasi kepada siapa yang kemudian dapat disebut planner, dan kemudian ini menjadi perdebatan yang saya pikir tidak pernah usang dalam planning theory. Nah, secara konkretnya yang saya refer di sekarang ini adalah bahwa ada model-model berpolitik yang juga baru, yang muncul, yang bisa dibilang cukup baru dalam sejarah gerakan social movement, urban social movement, yaitu bahwa masyarakat membuat political contract dengan politician. Jadi tidak lagi hanya mengandalkan hajatan pemilu, dan ini juga yang saya sebut sebagai bahwa politik dan bentuk institusi negara itu kemudian menjadi terasa lebih dekat gitu loh, bahwa warga bisa mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan untuk lingkungannya dalam bentuk-bentuk yang sifatnya lebih dekat gitu ya. Political contract ini saya pikir menjadi menarik juga karena itu bisa melihat bagaimana warga merasa bahwa oh ternyata institusi bernegara itu tidak terlalu jauh dari kesehariannya, dan itu bisa dalam katakanlah bisa dalam raihan tangan saya gitu, bahwa saya benar-benar bisa bertawar-tawaran dengan orang yang punya legitimasi sebagai politisi. Nah, saat ini kita tahu bahwa ada model baru rumah susun. Memang model baru ini terbatas kepada bagaimana itu pengadaan itu ya, artinya dalam arti sangat tidak hanya pure top down seperti rusunami yang lama,
tetapi ada model bagaimana tawar-menawar, bagaimana itu disediakan, untuk siapa itu disediakan, berapa warga, berapa modelnya, lalu kemudian ada arsitek yang membantu yang cukup dekat untuk membantu desain. Walaupun kita tahu bahwa pengadaannya gitu ya, kontrak-kontrak pengadaannya itu harus tetap masuk ke dalam cara lama dinas perumahan, tetapi paling tidak ada sebuah celah untuk melakukan itu lebih partisipatif. Nah, yang menjadi concern saya dalam riset saya saat ini adalah bahwa bentuk-bentuk penyediaannya masih sangat bergantung kepada air perpipaan seperti biasanya. Dan ini ada persoalan banyak, yaitu ada hutang terhadap sewa unit maupun juga hutang air perpipaan. Dan inilah sebenarnya banyak ruang gitu ya, yang menurut saya itu harus bisa keluar dari cara lama kita menyediakan rumah hunian dan juga termasuk di dalamnya infrastruktur. Ya, saya pikir saya sudah berada di akhir slide. Saya ada punya beberapa tiga slide yang barangkali saya simpan untuk diskusi saja supaya tidak terlalu membosankan. Saya pikir saya serahkan pada Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ami. Sebenarnya masih punya waktu sekitar 5 menit, tapi mungkin ini jadi kesempatan untuk kemudian bisa mengalir, mengundang para audiens berinteraksi ya. Dan bagi saya ini sungguh luar biasa, saya belajar banyak dari paparan Mbak Ami. Dan bagi saya pribadi, saya butuh proses gitu untuk bisa menyaring, kemudian belajar dari apa yang Mbak Ami sampaikan. Dan karena di satu sisi bagi saya ini sangat genuine gitu ya, dari tadi Mbak Ami kenapa dari pengalaman pribadinya, kemudian alasan kenapa menulis di Urban Studies, dan interaksi yang dibangun dengan pergerakan sosial di Jakarta, tapi juga menantang perspektif dan pengetahuan terhadap perencanaan normatif serta batas dan potensialitasnya, dan menyinggung beberapa teorisasi yang saya pribadi sedang coba belajar gitu ya, terkait dengan dekolonialitas, pengetahuan kampung, dan perencanaan perkotaan gitu. Silakan kepada para peserta jika ada yang tertarik untuk membagikan komentarnya atau pertanyaan atau ingin menggali lebih lanjut kepada Mbak Ami dari paparan yang disampaikan, bisa menuliskan di kolom chat di Zoom, atau jika ada yang tertarik untuk bertanya langsung bisa raise hand. Apakah ada yang untuk tertarik memulai atau ingin menyampaikan gagasan, pandangannya, atau refleksinya? Kalau belum, mungkin sambil menunggu ya, saya tertarik, mungkin saya coba bisa mulai lebih dulu ya. Saya tertarik dengan pandangan yang di artikelnya Mbak Ami ketika di akhir mencoba menyampaikan bahwa refleksi Mbak Ami untuk menyebutkan bahwa Ciliwung Merdeka itu membayangkan perencanaan sebagai institusi transgresif gitu ya, di kesimpulannya gitu. Dan ini juga ketika Mbak Ami coba menyinggung bagaimana teori perencanaan yang disampaikan oleh John Friedman, ini saya coba mengingat-ingat 20 tahun kuliah, Mbak Ami. Jadi kalau ya ingat kan, normatif perencanaan yang kita dengar tuh selalu dari John Friedman gitu ya, dari bukunya yang influensial itu. Tapi ketika Mbak Ami berdiskusi dan mengelaborasi bahwa misalnya perencanaan atau proses perencanaan atau bahkan aktor atau agensi perencanaan sebagai institusi transgresif, bagaimana gagasan perencanaan pemberontak itu berkaitan dengan gagasan John Friedman sebagai perencanaan sebagai mobilisasi sosial gitu. Apakah Mbak Ami punya refleksi atau punya elaborasi lebih lanjut untuk bisa membantu kita memahami gitu ya?
Ya, terima kasih banyak Pak Erwin. Saya pikir ini pertanyaan atau katakanlah topik yang sangat menarik ya untuk diangkat lagi gitu. Ini kembali kepada pertanyaan saya di awal gitu, apa itu planning? Saya pikir John Friedman itu menulis planning in the public domain. Jadi kata planning itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia menempel kepada frase in public domain. Karena gini, memang dalam sejarah Eropa ya saya pikir ya itu konteks planning itu sangat militeristik juga awalnya kan, dalam arti misalnya untuk perang gitu, bahwa planning itu untuk perang, bahwa planning mengakuisisi katakanlah atau mengkolonialisasikan area tertentu. Nah itu planning dalam konteks itu. Nah ketika public domain yang saya bayangkan memang konteks pasca perang negara kesejahteraan pada waktu itu gitu, welfare state, bahwa mereka juga bersama-sama meng-create lagi apa sih yang disebut public domain. Itu juga yang menjadi menarik, bahwa domainnya publik itu pun tidak netral. Saya pikir itu pun dikreasikan, itu pun dikontestasikan. Itu menjadi model yang kemudian selalu diperdebatkan oleh banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berbeda, yang kita bisa kategorikan sebagai misalnya sektor swasta dan sektor publik misalnya, ya, ada dikotomi itu. Nah, ketika saya menulis insurgent planning ini, saya berangkat juga dari beberapa scholars dalam geografi dan terutama political ecology, misalnya seperti Eric Schwingedo, ketika bahwa political yang disebut ruang politik itu akan selalu bersifat parsial. Parsial dalam arti dia dimulai dari kelompok, selalu dalam orang yang katakanlah berkonflik gitu ya. Saya menyebut konflik itu begini. Kalau saya pundung gitu ya, misalnya saya pundung sama Pak Erwin gitu ya. Saya sebel aja Pak Erwin gitu ya sebagai kolega. Terus saya nggak pernah bilang dan saya nggak pernah mengutarakan itu gitu ya, maka itu tidak disebut konflik. Tetapi ketika saya kemudian menyuarakan itu, entah saya curhat ke Pak Bobi atau Pak Galuh, atau saya secara langsung frontal ke Pak Erwin, itu yang disebut mulai konflik gitu ya, konflik keluar gitu ya, muncul bahwa ini tidak sepakat, tidak ada persoalan. Nah kemudian ketika walaupun saya mengutarakan konflik itu muncul, itu tidak melulu bisa itu ada dua pilihan, saya menjadi political atau tidak political. Kalau saya political, saya akan mencoba mengatasi persoalan itu dengan minta Pak Erwin harus ikut menyelesaikan itu. Misalnya Pak Erwin ngerusakin komputer saya, maka saya melakukan berbagai cara untuk Pak Erwin bertanggung jawab gitu ya kasarnya ya. Ketika saya tidak politikal, ya udah saya bilang gitu ya, ini masalahnya, tapi saya pergi aja. Itu saya tidak politikal artinya begitu. Nah, ketika saya bicara bahwa insurgency in planning, sebenarnya perlu saya ingatkan gitu ya, bahwa dalam perdebatan internasional itu kata insurgent planning itu mungkin relatif baru, barangkali Faranak Miraftaf ya, scholars yang mengangkat itu pertama kali menjadi sebuah tagline. Tetapi sebelumnya kita lihat bahwa participatory dalam planning yang disebut tadi itu. Jadi John Friedman public domain, tapi kemudian ini ternyata bisa menjadi eksklusif karena ketika planning diputuskan itu batasnya dibatasi gitu loh, baik areanya maupun siapa yang menjadi otoritasnya. Maka ada bentuk partisipatori. Nah ini kita pernah dengar communicative planning, collaborative planning. Barangkali kalau gerakan di Amerika itu radical planning. Nah semuanya ini sangat parsial sebenarnya. Karena itu berangkat dari orang yang termarginalkan atau kelompok yang ingin mengangkat kelompok tertentu gitu ya. Nah kemudian yang saya anggap sebagai transgresif itu adalah ketika dari yang parsial ini dia bisa
membuat imajinasi terhadap domain yang baru, yang publik gitu, yang ternyata nggak cuman untuk masyarakat kampung yang kontrak politik saja dalam hal ini misalnya, tetapi juga masyarakat kampung secara umum dan di luar kota Jakarta. Bagaimana itu bisa mengangkat sebuah model baru penyediaan rumah, bahwa itu harus partisipatori dalam hal itu. Tetapi bagaimana ini tidak hanya menguntungkan kampung-kampung yang kebetulan bisa punya kapasitas untuk kontrak politik. Karena jangan lupa ya, bahwa political dan tidak political itu tidak melulu pilihan saya. Karena itu juga sesuatu yang situasional gitu ya. Mungkin saya tidak punya kapasitas untuk menjadi political, dalam arti saya tidak punya kapasitas untuk menuntut Pak Erwin mengganti laptop saya yang rusak gitu. Mungkin saya sibuk, mungkin saya harus kerja, mungkin saya harus melakukan hal yang lain, ya udah deh lupain aja gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi elemen penting bagi saya itu ya, terima kasih sudah diingatkan tentang public domain ini, karena itulah yang menjadi saya pikir inti dari persoalannya, apa itu public domain, dan ini yang saya pikir akan selalu menjadi topik yang sangat relevan untuk bicara planning dan participatory planning. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ami untuk elaborasinya ya. Cukup begitu lagi, jadi saya pengen baca untuk mendalami lagi kembali untuk baca bukunya John Friedman, Planning the Public Domain. Ya, baik. Kepada para peserta, silahkan jika ada yang ingin bagian komentar atau ingin bertanya lebih lanjut. Jika ada yang ingin tertarik untuk ikutan diskusi atau punya debat untuk pandangan berbeda, silahkan Pak Bobi. Masih muted Pak Bobi. Ya, baik. Ya, baik. Saya lagi lower hand. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Ami atas paparannya. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi ini mungkin lebih ke practical things ya. Jadi memang insurgent planner ini saya punya hipotesis bahwa saya merasa pembangunan yang terjadi di Indonesia itu belum optimal karena banyak ruang-ruang tersembunyi yang dikuasai oleh oligarki maupun kepentingan-kepentingan politik praktis ya, kita sebut misalkan aktor-aktor elit politik itu yang bersembunyi di balik perencanaan teknokratis. Mungkin kalau di Jakarta level nasional gitu ya, sudah muncul nih beberapa aktor-aktor insurgent planner ini gitu ya. Cuma mungkin saya refleksinya lebih ke bagaimana sebenarnya agar pada level daerah gitu ya, kita punya 500 sekian kota gitu ya, kabupaten gitu ya, yang juga butuh kehadiran ya insurgent planner ini gitu. Di berbagai macam bidang gitu ya, tidak hanya di isu lingkungan tetapi mungkin di tata kelola pemerintahan gitu, itu agar impact-nya itu lebih powerful gitu ya terhadap mungkin kalau tadi Mbak Ami fokus ke community gitu ya, tapi kalau ini mungkin kita berbicara tentang warga kota atau wilayah yang sebagai pemilik atau yang merasakan secara langsung gitu, karena ya misalkan nih kita yang tinggal di daerah itu merasakan betul suasananya, ketertutupan gitu ya dalam pembangunan dan lain sebagainya gitu ya, isu-isunya gitu. Nah ini bahkan kalaupun ada suara-suara itu kadang sudah dibredel atau sudah adanya negosiasi gitu ya secara kelembagaan dengan pemerintah gitu. Jadi makanya pejabat politik di daerah itu menurut saya paling nyaman gitu ya, karena mereka kurang mendapat sorotan gitu ya. Nah poinnya adalah mungkin secara tidak teoritis gitu ya, tapi lebih ke praktis nih. Ini bagaimana agar pemikiran-pemikiran, gerakan-gerakan alternatif untuk bisa
membangun apa istilahnya kontra argumen terhadap proses yang kita sebut misalkan teknokratis yang kadang menjadi kedok saja gitu ya dalam melindungi kepentingan tadi oligarki, elit politik tuh kira-kira baiknya seperti apa gitu ya kita meng-create lebih banyak insurgent planner gitu untuk banyak isu gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Bobi. Saya rasa untuk menjawab pertanyaan ini, saya barangkali mau memaparkan dua hal yang sedikit berbeda ya. Maksudnya dua hal ini. Pertama itu persoalan, saya balik lagi ke teori nih Pak Bobi, bukan berarti saya tapi maksud saya ini adalah perdebatan yang sedang terjadi dalam planning teori yang secara konkret juga merujuk kepada praktik di negara masing-masing gitu ya. Ada dua pandangan kasar ya, secara kasar bisa membagi dalam dua pandangan, yaitu bahwa kita pernah dengar gitu ya, the dark side of planning, bahwa planning itu punya sisi hitam karena untuk atas nama pembangunan dalam arti niat yang baik sebenarnya merugikan atau ada ongkos sosialnya, ongkos sosial ekologisnya gitu. Nah, tapi ada juga yang kemudian bilang bahwa ya udah, tapi bukan berarti kemudian planning itu dibuang, kita masih tetap butuh planning, proses planning, atau dengan kata lain kita masih butuh planners. Betul bahwa ada keterbatasan planning mengubah, jadi begini, tidak semua persoalan dalam masyarakat kita itu bisa diselesaikan dengan perencanaan kota gitu ya, atau perencanaan ruang. Kita juga punya persoalan lain yang bisa diselesaikan oleh pendidikan misalnya atau kesehatan dan banyak hal lain gitu loh dalam aspek kita secara berbangsa atau bernegara gitu ya. Nah, tapi sejauh apa pembangunan fisik itu kemudian bisa make it a difference gitu loh. Jadi ketika katakanlah kita mau mengembangkan suatu area, itu akan sangat berbeda ketika kita taruh di situ shopping mall atau kita taruh di situ sekolah, gitu kan? Artinya dengan kata lain itu tadi kontestasi kebutuhan mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh kota-kota, katakanlah 500-an kota ini, dia punya kebutuhannya sama. Tidak semua harus punya shopping mall misalnya, tidak semua harus punya hotel berbintang 5 dan tidak semua harus punya international airport. Jadi poin saya adalah disinilah ruang di mana kontestasi itu bisa benar-benar diadu. Bahwa ada planners yang memang hidup di kota itu, bukan planners yang dikirim dari pusat, gitu, atau konsultan dari Belanda, atau konsultan dari Denmark, terserah dari mana aja gitu ya. Tetapi memang ada perencana yang bisa disebut, dikatakanlah, dia memang punya legitimasi untuk pengetahuan sebagai planner yang memang dia berasal dari tempat itu gitu ya. Dan saya pikir yaitu berikan planning sebuah kesempatan gitu ya, karena bukan berarti kemudian semua planning adalah ketika planning itu bisa membawa musibah gitu ya, karena katakanlah planning adalah fungsi yang tidak betul yang dihadirkan, maka planning juga bisa membawa fungsi yang memang betul-betul dibutuhkan oleh kota itu gitu. Ketika kota itu adalah kota nelayan, maka kita tahu bahwa kebutuhan pelabuhan seperti apa yang benar-benar bisa menjawab perekonomian nelayan gitu. Karena pada masa pandemi ketika semua stop gitu ya, kita kembali kepada kebutuhan yang sangat basic bahwa pangan itu harus ada di situ, pendidikan anak harus ada di situ. Dan itu yang saya pikir itu menjadi hal yang sifatnya normatif, tetapi kemudian dalam perencanaannya kemudian dia membutuhkan banyak sekali pengetahuan teknis yang sangat-sangat mengakar di lokasi itu gitu. Nah, kemudian ada juga hal kedua yang saya ingin utarakan adalah yang juga saya sebut tapi lebih secara implisit dalam tulisan yang ini, tapi kemudian saya akan menulis dalam
tulisan yang akan datang lebih eksplisit, bahwa umur insurgent planners atau katakanlah planners yang katakanlah lebih mau berpihak pada warga itu barangkali pendek gitu ya, dalam arti misalnya gini, ketika muda dia banyak kerja sama warga gitu ya, atau ketika tua udah lain lagi paradigmanya berubah gitu. Tapi lagi-lagi yang saya tekankan tadi bahwa ini tidak bisa dilihat sebagai keputusan individu saja gitu lah. Betul bahwa ada namanya kolegial gitu ya, atau katakanlah komunitas planner yang saling mengingatkan gitu loh, yang ibaratnya bahasa Pak Bobby, bro, janganlah kerja sama proyek itu gitu. Proyek itu sangat kotor gitulah misalnya. Udahlah gitu. Apa sih yang dicari gitu? Mau cari duit apa nanti malah petaka, kemudian juga apa namanya istilahnya kredibilitas gitu. Oh, kredibilitas nih sekarang si ini nih kerja buat developer ini misalnya kayak gitu kan. Tapi biarlah itu juga menjadi sebuah tongkat estafet, dalam arti itu kemudian itulah yang saya pikir memformalkan sebuah institusi itu penting gitu, ketika ada spirit yang sifatnya informal bahwa oke, kita mau mempertanyakan planning yang secara historis kita kenal melalui pendidikan kita, tapi kita mau mengubah itu dalam profesi yang baru, maka itu tidak ada salahnya itu menjadi sebuah apa ya, bagian dari proses formal sebuah organisasi barangkali ya. Saya pikir itu sih, karena saya tidak percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi ketika itu dilakukan secara keorganisasian, maka itu tidak ibaratnya Ciliwung Merdeka atau organisasi seperti itu kan dia bisa mati gitu loh. Dia kegusur pada saat itu sekretariat kegusur, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Dan barangkali tidak ada lagi orang yang mendukung keberadaan sebuah organisasi, tetapi sebuah ide, sebuah sejarah itu tidak akan pernah mati gitu. Jadi dia akan terus gitu ya, entah itu siapa personifikasinya, siapa itu yang menjalankan. Saya pikir itu tidak terlalu penting gitu. Yang penting sejarah atau peran itu ada terus gitu. Memang syukur-syukur bahwa ada konsistensi juga pada tingkat individual gitu. Tapi kalau barangkali itu susah, tapi harus ada selalu peran untuk seperti ini ya. Jadi barangkali saya nggak tahu jawabannya memuaskan atau tidak, tapi mungkin teman-teman lain bisa menyampaikan pikirannya. Ya, terima kasih Mbak Ami atas kesempatannya. Itu juga sudah menjawab, artinya memang kita ya banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya, maksudnya ya berharap gerakan-gerakan seperti ini nih apa ya, walaupun dengan konteks yang berbeda ini juga hadir gitu ya di berbagai daerah yang justru kadang masih terisolasi gitu ya, karena ya mungkin tadi ada penjelasan tentang konflik ya dari Mbak Ami ya. Memang kadang sebagian besar orang Indonesia itu kan melihat atau mendengar kata konflik itu adalah sesuatu yang destruktif ya, padahal di dalam konteks ini membangun apa istilahnya perlawanan konflik dalam tanda kutip pemikiran, gerakan yang berbeda itu memberikan alternatif cara gitu ya, membangun transparansi gitu dan sebagainya, itu yang kadang masih sangat minim gitu ya. Artinya, nah kadang yang kritik saya terhadap musyawarah mufakat yang sering kali didengungkan di Indonesia itu adalah musyawarah mufakat untuk kepentingan siapa gitu. Jadi itu juga proses politiknya juga apa istilahnya, kita harus kritis juga terhadap istilah musyawarah mufakat gitu ya. Karena yang sering terjadi itu hanya apa istilahnya kendaraan saja gitu bagi kepentingan yang lebih kuat tadi secara politik. Begitu tambahannya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Erwin. Silakan saya kembalikan lagi. Terima kasih Mbak Ami dan Pak Bobby. Mungkin sesi ini sebenarnya bukan hanya tanya jawab, misalnya kita pengen dengar dari Mbak Ami lebih luas ya, tapi mungkin juga kesempatan refleksi kalau ada rekan-rekan lain punya curhatan yang sama gitu, merefleksikan pengalamannya di tempatnya atau di daerahnya, juga mungkin bisa saling berdiskusi gitu. Cuman ini ada satu chat ya,
dari yang menyampaikan akses kepada artikel yang tadi saya sampaikan yang di Urban Studies memang terbatas gitu ya. Mungkin nggak tahu Pak Bobi apakah di Indonesia ada mekanisme gitu ya untuk mahasiswa atau yang tidak punya akses bagaimana bisa terbantukan untuk bisa baca lebih lanjut, karena mungkin saya kurang tahu apakah semuanya sudah punya kesempatan untuk membaca atau setelah hadir dan dengar paparan Mbak Ami jadi lebih tertarik untuk membaca lebih dalam dan pelajari lebih lanjut gitu. Cuman kan mungkin kendalanya dari yang saya tangkap dari satu orang ini, dia tidak punya akses karena login bisa paywall Mbak, untuk di Indonesia ya. Saya pikir kalau untuk tulisan saya dan banyak juga orang yang melakukan serupa itu biasanya ada akses di ResearchGate. Jadi buat teman-teman yang punya persoalan akses, kalau kontak penulisnya langsung biasanya juga dikasih. Tapi kalau masuk ke dalam ResearchGate itu banyak sekali orang-orang sudah menaruh untuk akses secara publik ya. Walaupun itu bisa jadi versi yang bukan final, tetapi kurang lebih sudah menggambarkan isinya. Ya betul. Saya kalau nanti teman-teman, saya tidak hanya kepada artikel Mbak Ami, ya, misalnya artikel lain yang mungkin berhubungan dan ingin mendalami lebih lanjut tentang research planner atau tadi yang konseptualisasi yang Mbak Ami sampaikan, coba cari, dan sebagian research kalau kemudian kontak pribadi ke penulisnya juga biasanya dikasih gitu, atau misalnya seperti yang Mbak Ami sampaikan, jadi tidak harus yang publish artikelnya kan ya, yang sebelum publish juga bisa teksnya kan sama, yang penting substansinya gitu. Mungkin itu yang bisa dibantu untuk teman-teman yang tidak punya akses langsung. Silakan sekali lagi saya buka kepada rekan-rekan yang mau terlibat untuk diskusi atau pengen curhat atau ada pengalaman yang serupa yang pengen dibagikan. Bisa tulis di chat atau bisa raise hand. Ini ada 151 peserta nih, atau yang mungkin tertarik atau ingin diskusi. Atau mungkin karena udah mau menjelang akhir hari, jadi silakan Pak Garuh. Ya, terima kasih Bu Ami atas paparannya yang menarik dan reflektif ya. Saya mungkin ingin bertanya dan mengajak diskusi lebih jauh secara lebih reflektif dalam hal yang mungkin tadi yang Pak Bobi sampaikan mungkin akan lebih luas ya. Kita kan melihat bahwa kota dan juga sebenarnya kabupaten kan terdiri dari komponen-komponen yang relatif beragam ya. Artinya saya bukan berarti menyatakan bahwa menganut posmo ya, tapi setidaknya ketika Bu Ami menceritakan mengenai bahwa kota itu juga beragam di mana terdapat kampung di dalamnya dengan tipe dan karakter masyarakat yang berbeda-beda, dan kemudian dalam tanda kutip sayangnya beberapa elemen dalam kota atau masyarakat tersebut acap kali terlupakan dalam proses perencanaan yang teknokratik. Maka kan yang ingin saya coba kita refleksikan adalah sejauh mana kemudian sistem perencanaan di Indonesia itu mempengaruhi proses yang lebih apresiatif terkait dengan perencanaan yang lebih plural dalam hal ini yang lebih mensupport tadi kelompok tertentu gitu dalam hal ini. Apakah ada semacam, kan tadi Bu Ami kan menyampaikan bahwa inisiatif individu itu perlu dihargai, tapi dalam dunia yang segala kompleks kan tentu saja butuh sistem yang mensupport ya. Nah, di sini saya mencoba menanyakan ke Bu Ami sejauh mana kemudian sistem perencanaan kita sekarang sudah berubah. Kalau katakan tadi kalau Pak Delik dan Johan Watcher kan di tahun 2007 ya, kemudian disusul Pak Deden, tapi sekarang kita tampaknya perlu menulis ulang tuh atau memperbarui tulisan tersebut dan melihatnya dalam konteks yang Indonesia sekarang, di mana kalau saya lihat-lihat nih, setelah saya juga ngajar teori perencanaan, pasca UU-CK itu kan tampak terlihat ya, atau misalnya bahwa lokomotif momen kita tuh sangat didrive oleh bahasa-bahasa PSN ya, proyek strategis nasional. Seperti itu. Kalau kita lihat UU-CK sendiri, kalau kita dalamin, ternyata UU-CK itu justru meskipun levelnya UU ya,
dan itu landasan jangka panjang, harusnya itu tidak merelet dirinya dengan katakanlah undang-undang SPPN. Kalau kita bicara sistem perencanaan pembangunan nasional ya, terlepas dari ruang tidak ruang. Tapi justru seringkali dari kalau kita melakukan konten analisis, malah seringkali muncul terminologi PSN. Padahal PSN itu kan tidak diatur oleh UU atau PP misalnya. Itu diatur hanya sekedar Perpres. Perpres itu kan mempunyai kejangkaan yang sangat pendek misalnya seperti itu dan sering berubah. Artinya kalau saya lihat dari sistem perencanaan seenggaknya 5 tahun terakhir, justru perencanaan ala teknokratik dan top down itu mulai menguat ya, muncul kembali. Meskipun tentu saja di daerah tampaknya dinamika yang lebih apresiatif terkait dengan perencanaan yang partisipatif misalnya dengan kes-kes misalnya di Jakarta misalnya sebagai contoh atau di daerah lainnya itu juga hadir. Nah sejauh mana ini kemudian berkontestasi kami terkait dengan di nasional yang tampaknya ada tren menuju ke sana, adapun di beberapa kasus di daerah-daerah tertentu inisiatif partisipatif itu juga mulai muncul dan menggeliat lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, saya pikir melanjutkan pertanyaan Pak Bobi tadi ya, ini pertanyaan Pak Galuh juga sangat relevan dan sangat menarik sebenarnya untuk dijawab juga dalam tulisan. Artinya saya akan mendukung kalau berdasarkan ini tadi ada tulisan kemudian hari gitu ya tentang ini. Saya pikir memang apa yang sudah dituliskan oleh Pak Deden dan Pak Delik itu mungkin bisa jadi landasan gitu ya, landasan dalam arti apa yang belum atau katakanlah ruang formal mana yang belum dituliskan oleh dua peneliti senior ini misalnya ya. Dan betul bahwa bagaimana ya, mungkin sekali lagi saya tekankan gitu ya, bahwa banyak aspek berkehidupan atau katakanlah aspek pembangunan aja yang sebenarnya tidak secara langsung masuk dalam kosakata perencanaan ruang gitu loh. Artinya himpunan pembangunan itu lebih besar daripada tata ruang gitu ya. Nah ini yang saya pikir juga pada satu sisi bahwa kehadiran undang-undang itu bisa jadi kemudian terlalu spesifik dalam arti spesifik tata ruang dan tidak melihat aspek di luar itu gitu loh. Artinya ada aspek di luar itu yang sebenarnya terkait tetapi tidak tertuliskan. Sehingga jadi lebih sempit. Jadi kalau misalnya Pak Galuh sudah mengamati bahwa ternyata terminologi PSN itu mendominasi, itu kan artinya jadi dia semakin mengkerucut lagi. Jadi bahwa undang-undang itu kan harusnya bisa, undang-undang itu level tertinggi dia bisa mencakup semua hal, bahkan dia menjadi terlalu spesifik dan terlalu detail. Ini mungkin saya tidak terlalu fasih menjawab soal ini, tetapi yang bisa saya katakan saat ini adalah misalnya tentang undang-undang lingkungan hidup. Harusnya itu kan undang-undang lingkungan hidup bisa satu gitu ya, lingkungan hidup, dan dia mencakup keterkaitan semua lingkungan hidup. Tapi yang terjadi adalah ada undang-undang air limbah sendiri, ada undang-undang sampah sendiri. Jadi hingga terlalu detail dan terlalu sektoral gitu loh. Sehingga kita dipaksa untuk jadi sempit juga ruang bergeraknya sebagai apa ya? Baik sebagai teknokratnya maupun baik sebagai warganya gitu loh. Jadi ketika misalnya kita mau sebagai masyarakat sipil mau mengajukan ke pengadilan misalnya ya, nanti terbentur kepada undang-undang yang sifatnya sangat sempit-sempit ini gitu loh. Nah, mungkin sebagai contoh barangkali juga hal lain yang saya perhatikan itu tentang undang-undang desa misalnya ya, bahwa undang-undang desa itu mencakup ke teritorial desa gitu ya. Tetapi kan sebenarnya yang di dalamnya itu tidak melulu soal tata ruang, dia bicara juga soal aparatusnya misalnya, atau sesuatu yang tidak fisikal gitu loh. Jadi menurut saya ya ini yang bisa dibilang banyak tidak sinkronnya gitu ya. Tetapi kemudian persoalan tidak sinkron ini juga sesuatu yang
bagaimana tidak membuat kita frustasi barangkali ya, artinya dia bisa membuat produktif baik kita sebagai peneliti maupun sebagai praktisi, dalam arti itu tugas besar memang ya untuk semacam memaparkan ketidaksinkronannya itu di mana, sehingga kita bisa mencari juga celahnya di mana untuk memperbaiki. Mungkin jawaban saya sangat abstrak, tetapi itu yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Dan untuk mengubah undang-undang itu upayanya luar biasa besar gitu loh. Untuk sampai, kan kita harus sampai Mahkamah Konstitusi kan untuk menggagalkan sebuah undang-undang seperti misalnya undang-undang privatisasi air. Itu bisa berhasil melalui berbagai gelombang. Akhirnya terakhir itu adalah intelektual Muhammadiyah yang berhasil untuk menggagalkan itu undang-undang privatisasi air. Tapi setelah digagalkan pun dengan melalui banyak sekali panjang tahun gitu ya. Kemudian kita tidak tahu bagaimana undang-undang air yang berikutnya menggantikan misalnya. Dan itu kadang masyarakat sipil juga nggak punya energi untuk mengawasi itu gitu. Jadi saya pikir ketika Pak Bobi cerita bahwa mengingatkan gitu ya, jangan lupa kita punya 500-an kota. Saya nggak tahu ya, apa barangkali kita mulai dari tidak secara nasional, tapi betul memang justru harus dimulai dari tingkat kota gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin di era otonomi daerah ini pun peran pusat justru semakin kuat barangkali. Nah itu yang barangkali harus dijawab secara empiris ya. Ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa secara spesifik, tapi saya pikir ya intinya saya menantikan tulisan lanjutan dari Pak Galuh setelah Pak Delik dan Pak Deden. Jangan-jangan materinya lagi di oven nih, Bu Edi, Mbak. Dengan senang hati menyambut. Ya senang sekali ya diskusi yang makin mengalir, dan mudah-mudahan nanti berikutnya bisa berlanjut gitu ya, Pak Galuh yang presentasi dan kita berdiskusi kayak Mbak Ami dan Pak Galuh, atau Pak Deden, Pak Derek juga kita bisa undang. Kita masih punya waktu 5 menit dan ada satu pertanyaan titipan dari mahasiswa ini, Mbak Ami. Ingin bertanya mengenai bagaimana cara memainkan peran perencana pemberontak dalam membentuk arena perencanaan melalui perubahan prosedural untuk mencapai perubahan substansial dari alokasi sumber daya dan sebaliknya. Silakan. Saya coba salin di sini kalau Mbak Ami sambil masih muted, Mbak Ami. Ya, sudah, silakan. Ya, mungkin kalau bisa saya sebentar. Ya, saya mungkin bisa cerita gitu ya tentang menjawabnya ini. Mungkin ya bukan berarti membawa ke lagi-lagi teori, tapi barangkali ada baiknya juga kita memperdalam teori ya. Dalam arti ini. Mungkin tadi kan kita cerita ya bahwa tadi bagus juga kita diingatkan tentang apa itu public domain. Dan selama ini kita terdikotomi antara perspektif mana public dan mana private. Nah, akhir-akhir ini muncul sebuah teori gitu ya, makin banyak orang bicara tentang commons. Commons itu sebagai kepemilikan bersama, kepemilikan kolektif, gitu, yang sebagai antitesis dari dikotomi ini. Dan saya rasa ini menjadi penting untuk mencari kosakata-kosakata yang bisa menggantikan, katakanlah kamus sendiri gitu loh. Kamus sendiri yang bisa menggantikan kamus-kamus formal gitu ya. Dan mungkin hari ini yang secara menarik, Kang Erwin memperkenalkan istilah perencana pemberontak gitu ya, terus terang baru buat saya karena memang saya juga bias dengan istilah-istilah bahasa Inggris karena saya aktif menulisnya di luar Indonesia. Cuma itu menjadi menarik gitu ya. Ini ada satu kosakata baru yang lahir hari ini, yaitu perencana pemberontak.
Nah, tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa sebelumnya saya juga mohon maaf karena saya sebelumnya melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, saya tidak sempat menerjemahkan itu. Jadi mungkin baik juga kita juga latihan lagi menulis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tidak melulu harus melakukan publikasi dalam bahasa Inggris, tapi juga melakukan publikasi dalam bahasa Indonesia untuk mencari juga kosakata-kosakata yang memang dekat dengan kita. Dan saya pikir yang harus kita ingat adalah untuk praktik yang disebut perencana pemberontak itu, kita harus ingat bahwa basisnya adalah pembangunan yang tidak merata secara berkeadilan sosial bagi semua orang gitu loh. Dan kalau kita kembali lagi ke banyak lagi norma-norma yang barangkali di atas undang-undang, misalnya SDG gitu ya, Sustainable Development Goals, sejauh apa kita harus kritis gitu loh. Sejauh apa norma-norma internasional yang ini itu melindungi apa yang kita sebut commons tadi gitu, ataukah dia justru melindungi pada perencanaan, pada pelaksanaannya melindungi kepentingan yang disebut tadi oligarki atau kepentingan sektor privat, baik perusahaan internasional maupun perusahaan nasional. Nah, kemudian ini yang menarik adalah ada De Maria dan Kothari ini sudah menerbitkan apa yang disebut dictionary atau katakanlah kamus alternatif terhadap pembangunan gitu loh. Ini mereka menciptakan kamus-kamusnya sendiri. Nah, salah satu istilah yang mereka sebut adalah bukan pertumbuhan tetapi anti pertumbuhannya, itu degrowth. Jadi small is beautiful misalnya, bahwa kita harus melakukan intervensi fisik yang barangkali lebih kecil, artinya tidak dalam skala dam misalnya, tapi kita bicara skala rusun. Bagaimana kita memutar air skala rusun dibandingkan kita mengengineering satu badan sungai Citarum gitu ya. Itu kan sangat berbeda gitu pendekatannya. Bahwa kita memulai dari sesuatu yang kecil, jadi artinya intervensi yang lebih kecil tapi lebih bermakna. Jadi kita bicara skala di sini itu menjadi penting. Jadi saya pikir generasi muda planners itu harus sangat sensitif terhadap persoalan skala. Dalam arti intervensinya sekecil mungkin, tetapi dia harus bisa berfungsi dalam skala yang sebesar mungkin gitu ya, secara baik gitu ya. Artinya untuk memberikan dampak yang dalam skala yang besar itu tidak harus menjadi besar gitu loh intervensinya. Itu bisa sesuatu yang kecil tapi bermakna. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara contohnya human rights saja ya, hak-hak dasar masyarakat sipil ataupun hak-hak dasar manusia itu kan kita tidak bisa menguniversalkan itu gitu loh, bahwa semua manusia akan punya kebutuhan yang sama, tetapi inilah yang kemudian bisa dipasangkan dengan kota gitu ya, bahwa di dalam 500-an kota itu pun sendiri kan masyarakatnya beragam juga gitu ya, tadi kita sudah diingatkan juga. Nah, ini sih yang saya pikir harus melihat bahwa setiap area lahan atau ekosistem itu ada penjaganya gitu ya, bisa kita bilang secara sederhana gitu ya, ada penjaganya. Penjaganya itu adalah komunitas yang berdiam di dalamnya. Jadi merekalah yang kita sebut commoners, dalam arti itu punya hak untuk dia menjaga lingkungannya, maka dia harus bisa menjadi pembuat peraturannya gitu. Jadi pembuat peraturan itu tidak harus datang dari luar entitas itu, tetapi juga datang dari dalam. Jadi kalau ditanya lagi bagaimana kita mempraktikkan si perencana pemberontak ini, maka bukan hanya sensitif terhadap skala, saya pikir juga sensitif terhadap pelaku gitu ya. Artinya bukan hanya pelaku yang membangun intervensi fisik itu, tetapi juga adalah pelaku yang menjaga, atau katakanlah dalam jangka panjang dia akan ada terus di situ gitu. Nah, itu yang saya pikir dua hal ini yang paling mendasar ya. Mungkin itu aja. Ini ada beberapa, saya bisa share slide ini karena barangkali ada beberapa bacaan yang cukup mendasar.
Tetapi lagi-lagi gitu ya, saya juga dalam hal semangat untuk tidak hanya mengutip scholars internasional, tapi juga mengutip pekerjaan dari teman-teman yang sudah ada di Indonesia itu sendiri. Dan saya pikir pekerjaan antropologis Indonesia, misalnya dari antropologi yang di UI atau di UGM, itu sudah banyak juga yang bicara soal komunitas penjaga itu gitu ya. Saya pikir sejarawan kita juga sudah banyak menulis, jadi saya pikir juga ini jadi PR untuk Pak Bobi dan Pak Galuh gitu ya, kita sama-sama merumuskan lagi kurikulum planning teori barangkali ya, yang saya pikir itu juga satu hal kecil ya, satu hal yang kayaknya sederhana tapi sangat-sangat tidak gitu ya, tentang planning, kurikulum dari teori planning. Mungkin itu aja ya dari saya. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Ami. Mudah-mudahan itu makin menstimulasi ya. Jadi sepertinya diskusinya tidak berhenti di sini, tapi mudah-mudahan ada rolling out diskusi berikutnya atau misalnya publikasi-publikasi berikutnya makin menstimulasi siapa dan praktek dan peran seperti apa sih peran perencana pemberontak itu, dan yang tadi yang saya tangkap dari Mbak Ami juga karena ini momen spesial nih menyongsong 51 tahun IAP juga bisa memberikan stimulasi pemikiran terhadap peran IAP atau sekolah perencanaan itu sendiri gitu. Karena yang salah satu yang dibahas di artikel juga Mbak Ami singgung kan pedagogi ya, bagaimana pedagogi perencanaan itu sendiri, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi generasi-generasi perencana muda ke depan untuk bisa terlibat dan tidak hanya memandang perencanaan seperti apa yang kita bayangkan dan apa yang tadi Mbak Ami kritik dan kita diskusikan. Kita sudah sampai di penghujung acara, ini hampir 17.29 kalau di Indonesia, jadi mungkin kita cukupkan Pak Erwin, kalau sampai saya di boleh situ. sedikit ya, aja. Ya mungkin kata silakan. pedagogi, pedagogi dan literasi ini tidak hanya terbatas pada edukasi formal ya. Karena itu saya pikir peran praktis gitu ini sudah sangat ideal sekali hari ini gitu ya, ada IAP dan YUSA gitu ya. Artinya memang hanya melalui praktik aja kita bisa menjadi semakin barangkali semakin dewasa gitu ya. Ya mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ami untuk klarifikasinya. Mudah-mudahan itu bisa jadi PR bersama ya, IUSA dan IAP, Pak Galuh dan Pak Bobi, atau teman-teman IAP yang lain gitu, untuk bagaimana pikiran ke depan, dan kita tunggu launching di World Planning School Kongresnya dan bagaimana itu bisa rolling out ke depan. Ya, kalau begitu, karena kita sudah di penghujung acara, saya kembalikan kepada MC Pak Bobi. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali kita sudah berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh participants. Sebelum ditutup, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ami atas kesediaannya berbagi dan berdiskusi pada siang hari ini ya, waktu Jerman, dengan participants dari IAP maupun dari IUSA maupun dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang kebetulan semester ini sedang mengambil planning teori. Tadi mereka mungkin masih malu-malu ya untuk bertanya di panggung, tapi kemarin ada beberapa yang bertanya, tadi salah satunya saya sampaikan. Jadi memang ini adalah sesuatu yang baru, pengenalan bagi mereka. Mereka sudah berkenalan sebelumnya, cuma dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ami mungkin secara lebih langsung gitu ya disampaikan. Jadi ini akan membuka wawasan bagi mereka untuk ini, karena ini di semester akhir ya, sebelum mereka masuk ke dunia planning yang sebenarnya gitu ketika lulus. Jadi mereka akan memilih akan menjadi seperti apa gitu. Ini alternatifnya sudah dijelaskan pada sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjelang berbuka ini tetap berkonsentrasi tadi yang mendengarkannya ya, dan tetap istilahnya bersemangat, kalau tadi bahasanya Kang Galuh, tetap dahaga dalam arti pengetahuan maupun dahaga terhadap secara fisik. Demikian mungkin saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Erwin Nugraha atas kesediaannya sudah menjadi moderator, sangat luar biasa. Kang Galuh Indah Prahasta mewakili IAP sekaligus IUSA. Terima kasih kepada rekan-rekan semua participants, kepada Priza yang dari US ya,
mungkin sedang sahur ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya menuju World Planning School Congress. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.